Kesan pertama kakak-kakak ketika bekerja di bidang olahraga ini tuh apa sih kak? Boleh kak Michael? Ya, terima kasih. Kan kalau di karate itu ada istilahnya sensei, ya. Bukan shinsei. Ya. Shinsei itu tukang obat ya. Kita sensei, jadi itu teacher, guru ya. Dan kebetulan untuk mencapai sensei itu minimal harus dan 5. Dan dengan itu maka disebut sensei. Nah, saya mau sampaikan bahwa karate atau olahraga itu bukan karir, ya teman-teman, bukan karir. Itu adalah hobi. Ketika Anda melakukan hobi kemudian dibayar, itu adalah pencapaian. Pertanyaannya adalah, apakah dari hobi itu bisa dijadikan karir? Kalau Anda bertanya di tahun 90-an yang belum ada digital marketing, e-commerce, ya, digital IT, itu saya jawab tidak bisa. Tapi sekarang ini, apakah bisa dijadikan karir? Bisa. Jadi saya mau sampaikan karate, kebetulan saya Gojukai dari Kyokushin, yang dari Gojukai itu karate di seluruh dunia gerakannya sama, kurikulumnya sama. Dan ini kalau Anda jadikan karir, Anda bisa terapkan itu di fitness club. Jadi Anda punya bikin franchise sendiri dengan saya punya dojo, misalnya dojo training for mental and physical fitness. Lalu Anda kembangkan, ajukan proposal di fitness dan Anda punya member, murid Anda jadikan pelatih dan itu akan berkembang. Ya, maka jangan heran kalau saya selalu setiap kali ngajar, setiap kali penyampaian rekam, videokan. Kenapa? Itu akan dijadikan aset kita untuk memviralkan. Dulu zamannya kita tidak ada istilah viral, istilahnya terkenal. Untuk terkenal susah. Sekarang gampang. Upload video, share. Nah, karir saya di bidang bahan kimia, ya, perdagangan bahan kimia. Nah, dari bahan kimia ini, kemudian saya bisa berkembang karena dibasiki oleh karate. Kenapa? Kok bisa? Ingat ya, di karate itu kita belajar yang namanya dari bahan putih, kuning, hijau, biru, kemudian coklat, hitam, dan 1, dan 2, dan 3, sampai dan 5. Dan itu adalah kita belajar kompetisi. Jadi dalam bisnis, apapun yang Anda lakukan, entah itu sebagai karyawan, sebagai wirausaha, Anda akan belajar yang namanya kompetisi. Kompetisi untuk Anda maju, termotivasi untuk, wah putih, teman gua kuning, gua harus naik lagi. Oh teman gua hijau, saya harus naik lagi. Oh teman saya biru, saya harus naik lagi. Dan itu adalah motivasi Anda sekarang yang harus Anda tanamkan untuk berkembang dalam bidang apapun. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Kak Michael dan Kak Tommy. Kemudian ternyata pesan kakak-kakak nafsu kita terhadap bidang mereka itu dari passion jadi karir ya. Iya, betul Jadi banget. jangan lelah ya teman untuk mengembangkan talenta kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa yang menjadi motivasi kakak untuk memilih bidang ini sebagai karir dan juga aktif dalam bidang ini? Mulai dari Kak Michael. Oke. Pertanyaan apa? Motivasi untuk memilih bidang ini. Oke. Iya. Jadi saya mau sampaikan motivasi saya itu adalah motivasi yang dulu masa-masa di kelas 5 SD, di mana saya waktu itu tinggal di lingkungan Bronx, tahu ya lingkungan Bronx ya? Itu daerah yang banyak tindakan kriminal. Saya dulu tinggal di Kampung Duri, ya. Lahir tahun 71. Di sana Kampung Duri, tahu gak Kampung Duri? Pangkalan Bemo, Gereja Pantai Kosta, Gagurindo. Tahu ya? Kalau nggak tahu boleh nanti cek Kampung Duri dari Ketapang lurus mentok ke ujung. Itu namanya dulu ada Pangkalan Bemo, ya sekarang nggak ada lagi. Itu zamannya saya kalau bunyi jam 2 pagi, dor, ada yang mati. Atau maling. Itu berarti ada orang mencuri rumah, ngambil barang-barangnya, kabur. Jadi daerah saya itu daerah yang Bronx, tidak teratur, banyak preman. Sehingga apa yang saya lakukan, karena saya kan waktu masih kecil itu udah kayak ayam ya. Wah kamu Cina sini, berantem. Pulang-pulang bisa, wah saya punya proteksi diri nih. Kalau enggak kacau ini. Saya belajar karate. Setelah belajar karate, karena lagi bangga-bangganya belajar karate, diaduin. Ayo semangat. Begitu kita karena sudah ngerti tekniknya, lawannya jatuh. Kebetulan anak Pak RT. Wah, kacau ini anak Pak RT. Berarti nyamperin rumah saya. Ya kan, saya ngumpet, ya kan. Jadi
setelah berhasil mengalahkan itu saya senang, bangga. Lalu saya tertarik mau ikut latihan dan ikut kejuaraan. Dan lebih enaknya lagi, dimanapun kita pergi, percaya diri dan kita akan peka ketika ada orang ngambil dompet saya. Saya cerita ya, kuliah di Atmajaya, naik bis tingkat, turun di Gajah Mada. Di Gajah Mada ada orang pegang dompet. Wah, berasa nih dompetnya. Karena kita belajar karate, kita cepat, kita pegang tangannya. Tahu nggak maling itu ngapain? Dia congkel dompetnya, kemudian ada temennya tendang, hilang, di sana ngambil. Tapi temennya bisa pegang, nggak bisa kamu pegang, walaupun nggak ada, kamu nggak boleh turun. Jadi rame, ada orang berhenti, kenapa? Dia ngambil dompet saya, kembaliin, kasih kode temennya, balikin dompet saya, lepas. Jadi manfaat karate banyak sekali, kita bisa proteksi diri dan itu motivasi saya. Nah, kedua motivasinya adalah setelah saya melihat kompetisi dari Sabuk tadi dan saya berpikir cepat dan saya bisa tahu kalau lagi naik motor, wah ada orang tuh, ada orang, kayaknya ada pisau tuh. Wah, aku menghindar buru-buru. Teman saya nggak paham, bener dipegang. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan dari karate dan ini saya akan kembangkan ke murid-murid saya. Jadi banyak murid saya sangat tertarik ketika kita cerita mereka harus melindungi diri mereka. Ada anak murid saya kelas 10 perempuan semangat sekali, Sensei, saya punya anak ternyata dibully dan dia melawan. Lawannya siapa? Laki-laki gede. Terus dihajar Sensei. Tapi dibully bela diri kan? Nggak apa-apa, tenang saja. Ya sudah. Jadi itulah sekarang ini dengan kondisi yang tidak aman, kalian harus proteksi diri sendiri. Itu saja motivasi saya. Terima kasih Kak Michael. Sekarang menjaga diri ya, tapi dari menjaga diri ini langsung banyak banget manfaatnya ya. Iya, banyak banget dari faktor-faktornya, dari faktor lingkungannya, terus juga apa yang dikenal senseinya dulu. Iya, jadi dompet. Iya, disuruh dompetnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa aja sih yang perlu disiapin sebelum kita masuk ke dunia kerja, apalagi di bidang olahraga, Kak? Boleh dimulai dari Kak Michael? Pertanyaan apa? Yang perlu disiapin sebelum masuk ke dunia kerja, apalagi di bidang olahraga. Oke. Jadi teman-teman sebelum lanjut ke tadi menarik tadi disampaikan soal dikebukin waktu latihan itu dulu ya. Sekarang masa latihan masih takut. Sekarang itu berbalik ke manusiaan. Ya. Sekarang udah beda latihan. Beda sekali ya. Kita disuruh kayak zaman dulu ospek ya, keras ya, macam-macam. Sekarang kan kurang. Jadi kita bukan persiapan buat perang. Kalau dulu kan latih buat perang. Jadi kita harus seperti militer. Kalau sekarang enggak. Jadi lebih banyak kita latihannya psikologi, ya. Bagaimana menguasai lawan, bagaimana mengendalikan pembicaraan, bagaimana strategi dan strategi. Jadi dalam kaitan tadi, apa yang perlu dipersiapkan dalam dunia kerja? Tentunya adalah strategi. Ya, pernah dengar nggak seni perang Sun Tzu? Ya, nanti sempat buka, itu adalah seni perang yang dibuat oleh panglima namanya Sun Tzu. Jadi itu dipakai buat bisnis. Di karate juga mirip-mirip sama. Jadi ada istilahnya itu the samurai man. Apa itu samurai man? Nah, kalau saya terjemahkan adalah dengan istilah saya, kita belajar dari karate ada filosofi yang dikembangkan untuk di persiapan kerja. Contoh misalnya, ada yang istilahnya itu jangan sampai kamu disakiti orang dan kamu jangan menyakiti orang. Kalau sampai kamu disakiti orang, pikirkanlah sebab dan akibatnya. Saya ulang ya, jangan kamu menyakiti orang, jangan kamu sampai disakiti orang. Kalau sampai kamu disakiti orang, pikirkanlah sebab dan akibatnya. Kalau kita tidak menyakiti orang, itu sudah paham ya. Kalau sampai kita disakiti orang, lalu kita tidak menyalahkan, lu kenapa sih nyakitin gua? Tapi kita berpikir, kok gua disakiti? Ada sesuatu yang salah di gua. Contoh misalnya ketika Anda bekerja, bos marah-marah ke Anda sebagai karyawan. Bos marah-marah lalu lantas jangan Anda membawa di dalam hati jadi apa istilahnya tuh resah, gelisah.
bos itu kayaknya bawelnya cerewetnya ngomel-ngomel dulu ya, gua kerja nggak ada yang benar, itu salah. Harusnya apa? Bos ngomelin saya, berarti ada sesuatu nih, saya kayaknya melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang saya lakukan sehingga bos marah-marah? Kita perbaiki. Jadi yang Anda persiapkan di dunia pekerjaan adalah bukannya Anda gampang mudah bete, mudah tercolek hati perasaannya, dan Anda harus siap di dunia pekerjaan itu kejam dalam pengertian di situ akan terjadi persaingan. Nggak baperan ya? Nggak baperan, istilahnya benar. Terima kasih, maksudnya jangan baperan. Saya melihat anak-anak sekarang, tapi saya yakin adik-adik di sini enggak ya. Nah, jadi saya melihat banyak anak-anak sekarang itu baperan, ngomong dikit tersinggung kemudian bete ngapa-ngapain. Dikit-dikit ada masalah healing. Jadi Iya, kalau healing Pak. ya, jadi adik-adik kita di karate olahraga apapun, baik itu sebagai maraton, sebagai pebasket, pemain voli atau olahraga apapun, Anda akan dipakai dalam dunia pekerjaan supaya Anda bukan memiliki mental keropok, tapi mental yang kuat, disiplin, siap menerima kesalahan dan kita perbaiki. Dan yang terlebih, hormati orang yang lebih tua. Siapapun dia, kita hormati. Jadi itu yang dipakai dalam dunia pekerjaan dan itu Anda terapkan, pasti berhasil. Karena saya melihat orang-orang yang gagal di dunia pekerjaan, dikit-dikit marah, selalu mau argumentasi, lawan. Bos itu nggak pernah salah, ya. Dalam pekerjaan apapun, bos nggak pernah salah. Yang salah ya karyawan dibayar gaji, ya kan? Jadi adik-adik, Anda pikirkan, saya mau sampaikan, dalam dunia kerja apapun itu tidak terlepas dari seni bela diri. Contoh ya, pernah lihat gak di sosmed pemain bulu tangkis Cina? Apa yang dilakukan? Dia bikin ciptakan jurus loh, main bulu tangkis ciptakan jurus loh. Pernah lihat gak? Jadi pemain bulu tangkis nggak ada lawan, semua ramai berbaris pasang. Semua gerakannya sama. Hebat tuh. Jadi udah ada pelatih, mereka latihan pakai jurus. Jadi mundur 2 kali, mainnya 3 kali. Jadi semua gerakannya sama. Lalu saya melihat, ini kan bela diri. Anda punya usaha mau bikin nasi goreng pun pakai bela diri. Wah, ini apa nih? Kecap. Ini apa? Ini telur. Di tangannya kan main semuanya nih, pecahin telur, goreng, segala macam. Ini pinggang kalau nggak kuat, patah capek. Ya. Jadi Anda harus bisa semua bela diri. Ya. Jadi semuanya ada tingkatannya. Nah, ada pertanyaan, Sensei. Kalau sudah sabuk black belt, ada dan 1, dan 2, dan 3, apa sih yang membedakan? Nah, nanti saya jawab di WA saya. Ya, itu ada. Ciri khas. Oh, ciri khas dari pekerjaan saya. Jadi ciri khas dari pekerjaan saya apa? Dalam konteks olahraga atau bisnis lain? Oh, oke, dalam olahraga. Ciri khas kita dalam olahraga dalam pekerjaan ya? Iya, betul. Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa olahraga itu bukan karir, bukan pekerjaan, tapi hobi ya. Jadi kalau ditanya ciri khasnya apa? Oke. Saya mau sampaikan ciri khas kita sebagai instruktur adalah memberikan wawasan secara global, baik zaman sekarang maupun ke depan. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mengajar pada murid-murid kita, bukan hanya sekedar belajar bagaimana cara memukul, menendang. Jadi kita lebih mengajarkan juga psikologi, bagaimana di dunia pekerjaan kita harus memiliki pikiran positif. Ya, di dalam karate itu ada 3 janji di aliran saya wujudkan. 1, mempelajari karate hanya untuk tujuan-tujuan mulia. Jadi Anda bekerja, Anda harus persiapkan bahwa Anda melakukan pekerjaan itu hanya untuk tujuan-tujuan mulia, untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Terlebih pertama kepada orang tua. Kedua, mempelajari karate dengan semangat dan jiwa satria. Jadi adik-adik di dunia pekerjaan nanti Anda harus memiliki semangat.
dan jiwa satria. Salah, dibilang salah kita evaluasi, kalau dibilang salah kita mengaku salah, walaupun kita benar dibilang salah, kita tidak usah berdebat, kita hanya menyampaikan yang namanya permintaan maaf. Karena suatu saat orang yang bersalah tadi dia akan sadar bahwa dia yang salah. Ya, yang ketiga apa? Menjunjung tinggi nama baik perguruan baik dalam ucapan dan tindakan. Jadi adik-adik nanti ketika kita bekerja pun kita akan menjaga nama baik keluarga, menjunjung tinggi itu semua. Ya, harus jujur di dalam pekerjaan apapun. Nah, ini yang saya lakukan. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah Anda sebagai pengajar memberikan wawasan yang positif terkait psikologi. Ini yang saya sampaikan tadi terkait psikologi supaya Anda menjadi seorang pemenang, champion. Ya, itu. Terima kasih. Jadi selain disiplin, kita juga harus punya wawasan luas mengenai psikologi. Boleh? Disiplin kan juga? Teman-teman gak ada yang mau nanya nih? Kalau